Oke, kaulah muda. Sekarang kita masuk di Ida Hilang Akal. Nah, kita akan ketemu seorang sinias muda yang nama Helen. Dia sudah banyak berkarya di dunia perfilman. Nah, tadi janjiannya ke taman. Nah, kita akan menyampaikan Helen. Mungkin dia lagi nunggu tuh. Ayo. Nah, pemirsa, Mbak Helennya sudah nunggu. Mungkin udah lama. Kita ketemuin aja, yuk. Yuk. Hey. Oi bang. Hai. Apa kabar Mbak Bro? Alhamdulillah baik. Alamu. Tidak pulau baru kola. Lagi apa tuh? Lagi biasa ngerjakan sesuatu. Memang senias muda gue terlalu berkarya ya. Oke, pemirsa, sekarang kita akan ngobrol sama Mbak Helen. Nah Mbak Helen, aku mau nanya nih. Nah, Mbak Helen udah berapa lama sih terjun ke dunia perfilman? Awalnya jadi senias gitu ya. Oke. Kalau terjun di dunia perfilman awalnya itu dari SMK sih bang. Jadi SMK Helen di sekolah menengah kejuruan ngambil teknik pertelevisian kayak audiovisual, broadcasting kayak gitu-gitu. Nah terus dari SMK ini cukup menyukai bidang perfilman. Sampai akhirnya Helen bisa menapaki diri ke dunia perfilman dokumenter di nasional, kayak gitu bang. Sampai sekarang Helen kuliah di kampus perfilman di ibu kota. Sekarang semester 7, udah mau persiapan semester akhir. Apa sih kegiatan dari semester akhir ini yang Helen lakukan di Bengkulu ini? Oke, jadi karena di semester ini kuliahnya online dan Helen kebetulan balik lagi ke Bengkulu, tidak kuliah di Jakarta. Helen sekarang lagi fokus untuk mengembangkan perfilman di Bengkulu. Kebetulan kemarin Helen ada sempat bikin film pendek di masa-masa baru new normal di Bengkulu. Bikin film pendek bareng sinias-sinias di Bengkulu, durasi filmnya 7 menit. Nah, film itu rencana plan awal mau dimasukkan ke festival. Alhamdulillah sudah dimasukkan, tinggal nunggu hasilnya. Terus kebetulan juga nih, ada teman Helen datang dari kampus, maksudnya datang dari Jakarta ke Bengkulu, ada acara. Nah, pada saat itu Helen berinisiatif untuk mengadakan pemutaran film dari teman Helen yang luar tadi, Bang. Teman Helen itu orang Bengkulu, dia berkarya ada yang di Riau, ada yang di Jakarta, ada yang di Bengkulu juga. Helen ajak untuk mengadakan pemutaran. Tercetuslah Helen setelah bikin Sangkar Burung film pendek itu, Helen bikin pemutaran film. Judul acaranya Pendap, Pemutaran dan Apresiasi Perfilman. Memang kayak rada-rada Bengkulu gitu sih Bang. Itu waktu baru-baru ini yang Helen lakukan selama masa-masa akhir ini, kayak mengisi waktu luang kuliah online semester akhir sebelum menuju skripsi gitu Bang. Len. Iya Bang. Helen kan kuliah kan. Nah, suka dukanya Len waktu Helen kuliah untuk ngambil jurusan perfilman ini apa kira-kira? Oke. Kalau suka dukanya untuk mengambil kuliah perfilman ini, awalnya orang tua tidak menyetujui Helen kuliah di ibu kota karena dengan yang kita tahu ibu kota itu lebih banyak buruknya kadang kan. Jadi di situ Helen berusaha meyakinkan orang tua bahwa kuliah perfilman di ibu kota itu baik untuk diri Helen sendiri, untuk pengembangan
pengembangan pengetahuan maupun skills Helen kan yang Helen punya. Terus di ibu kota itu sendiri banyak hal yang bisa Helen petik. Ternyata kayak orang-orang di sana itu lebih kepada tindakan-tindakan yang kayak memajukan dirinya sendiri, kayak maksudnya tuh orang-orang di ibu kota lebih kepada open minded, pemikirannya lebih luas, tidak seperti orang daerah yang masih kayak gimana gitu Bang, kayak terlalu sempit mungkin ya. Nah terus dukanya ya selama jadi anak kosan, anak rantau di ibu kota, Helen merasa kayak masih banyak orang yang bisa Helen petik hikmahnya. Helen lebih bersyukur karena di ibu kota walaupun Helen dengan keterbatasan tadi, ternyata Helen masih bisa mengembangkan diri di sana gitu. Suka dukanya di sana, sukanya Helen dapat kawan-kawan yang bisa membawa Helen menuju ke yang lebih baik lagi. Terus juga Helen di sana bisa ngikut di organisasi-organisasi untuk pengembangan diri, leadership, segala macam. Jadi kebetulan beberapa waktu belakangan ini karena Helen sendiri balik dari Jakarta ke Bengkulu karena pandemi corona dan banyak waktu untuk berproses di Bengkulu, Helen dengan beberapa sekumpulan kawan-kawan di Bengkulu bikin komunitas Fatah Kreatif Bang. Jadi komunitas ini dari keresahan-keresahan kita pengen bikin film di Bengkulu, terus pengen mengangkat film yang kearifan lokal di Bengkulu, dan beberapa plan-plan kita itu kayak pengen ngadakan pemutaran juga kayak gitu Bang. Akhirnya si Fatah ini kita rencanakan untuk melegalkan di komunitas. Kita pengen Fatah ini menjadi komunitas yang legal melalui pusat, mungkin di Pusbang, Pusat Pengembangan Perfilman, terus juga pengen dilegalkan ke Dinas Pariwisata. Dari Fatah ini, kan tadi juga Helen udah ngadain pemutaran nih. Pemutarannya juga mengangkat nama Bengkulu, yaitu Pendak Pemutaran dan Apresiasi Perfilman. Memang seperti nama makanan kan. Nah dari acara ini pengennya ini juga acaranya legal dan disupport oleh pemerintah lokal, pemerintah daerah. Acara ini akan menjadi acara di mana ajang apresiasi perfilman film-film dari komunitas di Bengkulu untuk diapresiasikan, dan mungkin bisa dibedah, mungkin bisa didiskusikan antara penonton filmnya dengan filmmaker. Jadi acara ini bukan sekedar acara yang tadinya sekali kita adakan, tapi pengen berkelanjutan, dan untuk industri perfilman di Bengkulu itu makin terus berkembang dengan berproses kreatif, bertukar pikiran di acara pemutaran ini. Itu sih Bang. mendirect pemain ataupun membuat film ataupun membuat naskah gitu lah. Oke, kalau dari itu
dari yang kuliah yang Helen dapat, kita itu diharapkan bisa bisa memanfaatkan kreativitas dan imajinasi kita untuk dikembangkan. Nah, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita gagaskan itu harus kita tuangkan ke dalam tulisan. Dengan begitu, tulisan bisa kita sebarkan ke pemain, kita sebarkan ke kru dan yang lain-lain. Kebetulan juga Helen kan kuliah perfilmannya ngambil manajemen produksi, dan di situ Helen lebih kepada menjadi seorang produser. Dari situ Helen bisa mendapatkan pelajaran bagaimana mendirect kru, mendirect pemain, dan juga berhubungan dengan eksekutif produser, berhubungan dengan para pihak-pihak sponsor untuk membuat suatu film. Dan untuk ke ranah-ranah pemain, menurut Helen sendiri itu lebih kepada manajemen kita terhadap ide cerita yang kita tuangkan. Nah, kita harus memberikan motivasi-motivasi kepada pemain untuk mengeluarkan bakatnya untuk memerankan adegan di karakter film atau sebagaimana ada di naskah. Nah, itu kita lebih kepada ngasih motivasi sih Bang, kayak gitu, supaya si karakternya lebih muncul. Bentuk karakter kan. Nah, ada karakter antagonis, ada karakternya komedian, ini ada karakternya seorang yang pengayom. Nah, untuk membentuk karakter ini, untuk membentuk karakter dari orang-orang ini gimana? Helen mendirectnya. Oke. Kalau untuk membentuk karakter ini sebenarnya gampang, tapi gampang-gampang susah, Bang. Ketika kita sudah menemukan pemain, kan itu biasanya melalui tahap casting pemain dulu. Casting pemain berdasarkan naskah, kita mencoba si calon-calon pemain ini sebelumnya untuk mendialogkan atau mengucapkan dialog yang ada di dalam skenario. Nah, dari situ juga sebenarnya kita jelaskan karakter yang di tokoh perfilman atau karakter tokoh di skenario, maksudnya karakter di tokoh skenario itu ini sebagai seorang ibu yang bijaksana terhadap anaknya dan penyabar segala macam. Nah, itu kita kasih tahu di casting itu kan. Setelah itu pasti orangnya bakalan memetakan dirinya sesuai dengan skenario. Nah, setelah ditemukannya pemain pasti atau lock pemainnya, kita bawa ke tahap namanya reading. Reading itu benar-benar kita baca skenario dari awal sampai akhir. Dialognya antara pemain dengan sutradara itu berproses kreatif di sana. Nah, jadi sutradara mendengarkan pemain berdialog sesuai dengan skenario, terus diolah lagi cara pengucapannya, blocking pemainnya, gestur tubuhnya dan segala macamnya. Jadi dari situ disitulah pembentukan karakter dengan didukung lagi nanti ke bagian kostumnya dan segala macam. Sutradara, editor itu kan satu visi. Nah, gimana untuk menyatukan visi ini dari gambar visual yang diambil di lapangan untuk menjadikan satu film? Gimana caranya untuk Helen mendirect dari editornya itu? Kalau dari Helen pribadi, karena Helen terjun di bidang manajemen produksi dan menjadi produser, Helen ibaratnya itu mengiringi langkah sutradara dari praproduksi, produksi sampai ke pasca produksi. Nah, pada saat produksi, ketika sutradara ada hambatan untuk mewujudkan skenario itu menjadi visual audio, nah Helen harus kayak mencari solusi di sana di produksi. Dan setelah tahap produksi selesai, dibawa ke tahap pasca produksi, Helen sudah kayak menghubungkan juga, dan kita pasti untuk produser, sutradara, dan editor sudah mempunyai satu visi. Ketika sudah mau membawa ke meja editing, kita udah punya 2 pegangan, kamera report, sound report, sama screen continuity, maksudnya 3 pegangan. Dari situ kita jahit shot-shot yang udah diambil ataupun visual audio yang sudah kita ambil di produksi berdasarkan screen continuity, kamera report, sama sound report itu, Bang. Nah, untuk menyatukan visinya tadi, sutradara dan editor, sebenarnya itu udah kita lalui di praproduksi.
satu visinya sudah di sana, terus diproduksi juga tinggal merealisasikan dari praproduksi. Ketika di meja editing tinggal kayak mengolah bagaimana cerita itu sesuai dengan skenario awal. Terus ketika misalnya ada sedikit kendala di produksi, itu harus didiskusikan kami bertiga, si editor, sutradara, dan produser, bagaimana cara menyatukan si film ini menjadi film yang sesuai dengan visi kita di skenario, di praproduksi, kayak gitu sih Bang. Pemikiran yang beda dari editor, terus dari soundman-nya atau apa ya. Nah, dari Helen ya, ada nggak situ tuh adu argumen, terus ini nggak benar, ini musiknya harus gini, terus jahitnya harus gini, ada nggak? Mungkin konflik-konflik yang bakalan terjadi itu ada nggak? Oke Bang, untuk hal-hal seperti itu terkadang terjadi di pasca produksi, adu argumentasi ataupun kayak ada masalah ketika menjahit itu. Contohnya yang terjadi itu kurang continuity antara pemain, antara shot satu dengan shot lain. Jadi di situ kita harus mencari solusinya, mungkin bisa ambil gambar dari masternya dulu sebelum ke shot yang lebih padat atau shot yang lebih mendekatkan ke pemainnya. Nah, kalau untuk argumentasi sebenarnya ketika praproduksi udah matang, untuk editing pun bakal berjalan matang Bang, maksudnya bahkan berjalan mulus. Jadi ketika produksi tinggal mengeksekusi yang ada di praproduksi. Lebih tepatnya untuk yang Helen sekarang, setelah mempelajari lebih mendalam mengenai produksi film, untuk pasca produksi tidak terlalu banyak lagi hambatan-hambatan seperti itu. Mungkin awalnya waktu sebelum mendalami perfilman masih banyak yang kayak gitu. Itu kan tidak mudah, Len. Nah, kan perlu kerjasama tim. Nah, di tim ini, di tim Helen ini ada nggak kendala untuk pembuatan film itu? Misalnya untuk urus ini, urus itu, terus dari kamera, gimana dari pemainnya, gitu, Len. Ada nggak kendala yang Helen rasakan? Alhamdulillah sejauh ini kendala yang kami hadapi itu masih di batas wajar-wajar sih Bang. Kayak masalah pertama ya pasti karena kondisi Indonesia saat ini. Kondisi kita kan terbatas dengan adanya pandemi dan harus menerapkan protokol kesehatan. Bagi teman-teman kita waktu pada saat produksi film itu belum terbiasa untuk menerapkan protokol kesehatan, tapi sudah diingatkan. Nah, terus untuk hambatan yang lain, mungkin ketika kita pengen berkarya di Bengkulu ini masih ada kekurangannya, itu edukasi perfilmannya mungkin kayak gitu. Terus ada lagi keterbatasan alat, jadi kita harus bisa memaksimalkan alat-alat yang ada untuk produksi film. Terus keterbatasan di mungkin biaya, karena kita sendiri untuk produksi film independen dari teman-teman sumbangan untuk produksi film, untuk membayar kebutuhan selama produksi. Itu aja sih Bang. Suka dukanya, Len? Suka duka untuk pembuatan film. Suka duka untuk membuat film itu kan pasti ada kan? Ada mungkin ya susahnya, mungkin ada mudahnya, itu kan apa kira yang bikin Helen tuh bisa menangani semua itu? Kalau suka dukanya tersendiri tuh Bang, mungkin Helen artikan sebagai hal unik yang terjadi juga ya Bang di produksinya kemarin. Jadi suka dukanya itu ketika kami bikin film, sukanya dulu teman-teman yang ada di Bengkulu itu akhirnya kayak nge-support kami. Jadi kayak kayak ajang
temu silaturahmi lagi, terus bisa berkarya berkolaborasi sama-sama, itu sukanya Bang. Terus juga sukanya yang lain, kita mengangkat kebudayaan Bengkulu. Misalnya di film itu kayak pantun di Bengkulu, alat musik di Bengkulu dimasukkan di scoring musik, terus juga bahasa Bengkulu, realitas yang terjadi di ide ceritanya juga mengangkat tentang Bengkulu, keluarga yang di Bengkulu. Nah kalau dukanya, kita itu bikin film dalam waktu yang benar-benar padat dan singkat. Jadi pengennya sih ada waktu yang lebih renggang untuk mempersiapkan dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Tetapi karena waktu yang sempit tadi dan mepet, itu menjadi dukanya untuk hambatan itu tadi. Mempertemukan orang kan sulit, kayak mempertemukan krunya itu sulit. Jadi dengan waktu yang singkat ini juga kurang maksimal di situ. Tapi kita sudah merasa cukup dengan hasil yang kita bikin di karya film ini. Kawan-kawan ataupun yang bagi masyarakat dan kalau muda yang ada Bengkulu ini, apa yang bisa Helen kasihkan untuk pesan dari Helen ini, dari karya Helen ini? Kalau ini harapan dan pesan untuk teman-teman di Bengkulu, dengan situasi kondisi kita yang sekarang lagi masa transisi new normal dan segala macam, dan dibalik itu semua juga Helen pesan dan harapannya pengen teman-teman ini jangan berhenti berkarya, terus tetap memproduksi film, tetap mengapresiasi perfilman, baik itu seni audio maupun visual, mungkin kayak di cabang-cabang seni yang lain, bukan hanya perfilman. Nah kemudian kedepannya juga harapan Helen produksi perfilman di Bengkulu makin lebih baik lagi, terus juga untuk apresiasinya, apresiasi pemutaran film dan diskusinya ini lebih diedukasikan lagi ke masyarakat, sehingga kita bisa mencapai titik kita itu kayak simbiosis mutualisme. Kita yang produksi film merasa filmnya diapresiasi, masyarakat mendapat hiburan dari film kita, kayak gitu sih Bang harapan dan pesannya. Untuk kedepannya, Helen ada mungkin cita-cita nak bikin apa, film lagi, apa nak bikin apa lagi itu kan? Mungkin apa yang kira Helen ada cita-citanya di Helen gini kan? Oke. Kalau cita-cita kedepannya, Helen pengen di Bengkulu ini, terutama acara yang baru dibikin kemarin itu menjadi tuan rumah ataupun menjadi acara yang terus berlanjut ke depannya. Pemutaran dan apresiasi perfilman ini, Pendap, bakalan menjadi acara yang dimana menampung perfilman atau film-film dari komunitas-komunitas. Dan di situ yang Helen harapkan ketika kita mempunyai wadah, teman-teman akan berpacu terus untuk memproduksi filmnya untuk diputarkan di acara ini. Nah terus dari pemutaran dan apresiasi perfilman Pendap ini pengennya didukung dan disupport oleh masyarakat maupun Pemprov Bengkulu. Dan juga Helen pengennya acara ini juga dikenal di ranah nasional, bahwa Bengkulu punya komunitas perfilman, bahwa Bengkulu punya ekosistem perfilman. Nah, mungkin apa sih yang bisa Helen lakukan untuk bermimpi lah ke depannya untuk mengangkat Bengkulu ke ajang internasional? Kalau yang Helen lakukan sekarang, yang Helen tanamkan atau prinsip Helen, jangan berhenti dulu, tetap semangat walaupun banyak hambatan dan walaupun masih di bawah. Ibaratnya itu Helen sekarang masih berjuang sama teman-teman dari nol untuk membuat ekosistem ini, untuk membuat pemutaran ini terjadi, untuk membuat apresiasi perfilman ini terjadi. Nah terus kedepannya juga pengen komunitas yang Helen jalankan sekarang itu menuju ke tahap legalitas supaya diakui sama pemerintah pusat, diakui sama pemerintah daerah dan mendapat dukungan dari pemerintah. Itu sih Bang. Oke Sobat Ide dan Akal,
kita tadi sudah ngobrol panjang lebar sama Helen. Mungkin di situ tadi ada suka dukanya, cara pembuatan film, terus gimana dia menderek teman-temannya di lapangan. Nah, pada intinya kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh mengeluh. Ketemu lagi di Tidak Hilang Akal berikutnya.